Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di sharing subuh Ramadan bersama anak Indonesia. Alhamdulillah kita sudah masuk hari ke-23 Ramadan. Berarti itu tandanya kurang 7 hari lagi teman-teman semua. Mudah-mudahan di penghujung Ramadan ini yuk kita makin diperbanyak ibadah dalam hal kebaikan. Yuk kita gaspol hari-hari di penghujung Ramadan ini. Karena bulan Ramadan itu hanya ada sebulan aja dalam 1 tahun, dalam 12 bulan itu hanya satu aja bulan Ramadannya itu. Jangan sampai kita itu rugi atau menyesal ketika bulan Ramadan hadir dan kita tidak banyak melakukan kebaikan gitu, tidak banyak melakukan perubahan. Nah, teman-teman semuanya, alhamdulillah hari ini, pagi ini kita akan membahas surat Al-Maun bersama Mbak Wina. Nah, di surat Al-Maun yang quote di flyer kemarin yang di-share itu di Mbak Indah ngutip Al-Maun ayat 4-5, yaitu maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Nah, ini udah sholat kok celaka gitu. Ini kenapa ya kira-kira? Teman-teman semua kita langsung simak langsung ya sharing dari Mbak Wina. Mbak Wina, halo. Apa kabar Mbak Wina? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mbak Wina boleh dong kenalan sebentar gitu. Oh iya, baik. Dimulai aja ya, Mbak Nifah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Terima kasih sebelumnya buat Teh Nifah yang udah memfasilitasi kegiatan ini ya. Insya Allah bermanfaat banget Teh. Kayak abis subuh tuh ada aktivitas gitu ya, mendengarkan gitu, walaupun kadang disambi gitu, kadang bisa fokus gitu. Mungkin perkenalan dulu. Perkenalkan, saya Wina Asterina, domisilinya sekarang di Jakarta Teh. Terus aktivitasnya kerja di Pemprov di sini gitu. Terus paling ini sih ya baru pertama kali dengerin Ustadz Noman kali ya. Waktu itu jelek banget. Waktu pas kuliah sih pernah sempet kayak ini kok Ustadznya seru banget gitu ya ngebahas Quran dari sisi bahasa dan dikupas semuanya gitu. Dari situ mulailah dengerin, baru sanggup YouTube ya dari YouTubean gitu. Terus kesini kan akhirnya ada story night gitu kan. Terus kemarin juga sempat ikut Dream World-nya Ustadz Noman gitu. Meskipun belum sempat tuh kan ada tuh ya yang belajar bahasa Arab gitu. Pengen banget tapi Masya Allah belum bisa memanage waktu dengan baik gitu. Ya. Harusnya sih udah pada bisa gitu ya Teh. Ya. Beda sama temen-temen di sini kali udah expert. Enggak juga. Pokoknya mudah-mudahan ya kita bisa segera ngumpul ya. Biasanya dulu kita pernah kopdaran gitu ya di teman-teman Indonesia. Mudah-mudahan kita pada Lebaran ada kesempatan kita bisa kopdar lagi ya, agar saling mengenal, saling dekat lagi. Ya, mangga Mbak Wina, waktu dan tempat kami persilakan Mbak untuk sharingnya. Mangga. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Izin ya teman-teman, ini sharing sebenarnya bukan dari saya ya. Ini nggak lain dan tidak bukan hasil dari menyimak gitu ya, tadabbur dari Ustadz Noman gitu. Nanti mungkin saya kasih linknya kali ya untuk kalau teman-teman mau dengerin langsung. Ini mengenai surat Al-Maun. Surat Al-Maun ini disebut juga surat Ad-Din gitu ya. Kenapa? Karena kan diawali dengan Ara'aital ladzi yukadzibu biddin gitu. Ada kata-kata dinnya di sini gitu. Kemudian kalau dari segi
arti gitu ya. Al-Maun itu adalah sebuah pemberian. Pemberian yang seperti apa sih? Pemberian yang sedikit banget. Jadi nggak kerasa lah gitu kalau kita ngasih pemberian itu, kita nggak akan merasa kehilangan dan nggak akan merasa berat atau depres gitu terhadap pemberian yang kita kasih tersebut kayak gitu. Nah, sebenarnya di surat ini tuh ingin menunjukkan sebuah kondisi bahwa pernah ada suatu ketika gitu ya. Ini kan di zaman eee, diturunkan ketika Makkiyah gitu ya, ayat disebut surat Makkiyah, tapi ada debatable mengenai apakah ini tuh Makkiyah atau Madaniyah. Kenapa? Karena ada bagian surat yang seakan-akan seperti dua 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 kondisi masyarakat gitu. Ada di ayat 1-3 itu kayak kondisi di surat Mekah gitu ya, di Mekah yang turun di Mekah. Terus di ayat ke-4-7 itu seperti kondisi di Madinah kayak gitu. Karena di orang-orang Madinah itu kan kalau orang Mekah jelas-jelas ya masih jahiliyah gitu. Eee, nggak belum bisa diajak gitu. Nah, tapi di Madaniyah itu muncul orang-orang yang apa, ini ketika diajakin mereka tahu gitu itu tuh udah benar gitu, tapi waktu pas diajakin itu tetap aja nggak mau kayak gitu. Kayak pernah dibahas di surat, ada jenis orang itu di surat Al-Fatihah ya dulu sempat dijelasin. Ada 3 jenis, manusia gitu. Nah itu juga ini juga menggambar itu. Tapi ternyata, sangkaan yang debatable mengenai surat ini Madaniyah atau Makkiyah ini, akan terkuak di surat ini bahwa memang surat ini tuh, lebih kuat Makkiyah gitu, karena anggapan mengenai si surat terbagi 2 atau terbagi 2 bagian seperti dua dua kondisi masyarakat itu sebenarnya cuma satu gitu, satu kondisi, kayak gitu. Nanti kita lihat di ayat-ayat yang dibahas selanjutnya, tuh. Next ke ayat pertama ya. Ayat pertama itu berbunyi, "Ara'aital ladzi yukadzibu biddin", yang artinya, "Tahukah kamu, eee, tentang orang yang mendustakan agama?" Nah, kata-kata, yukadzibu ini hampir similar dengan, eee, kalimat yang ada di surat At-Tin, "Fama yukadzibu ba fama yukadzibuka ba'du biddin", gitu. Nah, yukadzibunya ini sama. Kenapa? Ini ingin menunjukkan bahwa, eee, kamu tahu nggak sih gitu ya, ini tuh, eee, yang mendustakan udah jelas-jelas dikasih tahu gitu, tapi masih aja ada yang mendustakan agama gitu. Jadi referring to specific, kepada suatu kaum gitu. Walaupun tidak mention secara jelas, tapi sebenarnya ingin menyindir gitu kaum tersebut, tuh. Terus juga makna dari aro'aita ini sebenarnya, eee, biasanya kan kadang bukan kadang, Allah itu menanyakan sesuatu secara retoris gitu ya, kayak, apa, "Alam taro kaifa" gitu, "Didn't you see" gitu kan, "Apakah kamu nggak lihat?" Gitu, kayak itu cuman nanyain secara retoris aja gitu. Nah, di sini tuh bukan ke retoris tapi lebih ke, "Lihat deh," gitu, "lihat deh," gitu. Nah, kan kalau di Ar-Rahman itu kan Allah, eee, alamar Quran ya, jadi istilahnya saya, eee, merasa tersentuh banget sih ketika Ustaz Noman menjelaskan di Ar-Rahman itu ada, eee, jadi Allah itu seperti mengajarkan seperti guru gitu. Kalau guru itu kan mengajak murid involve dengan cara menanyakan gitu ya. Jadi interaktif gitu, nggak cuman dia doang yang ngajar, ketika ngajar tuh nggak dia doang yang ngomong gitu, tapi dia ngajakin para murid untuk, bertanya hal-hal yang sebenarnya udah guru itu tahu gitu. Jadi misalnya kayak kalau di guru di kelas tuh, "Kamu tahu, apa artinya itu, eee, apa, air air limbah itu apa?" Gitu. Kayak misalnya sesuatu yang sebenarnya guru itu tahu, tapi
ketika ingin melibatkan muridnya, dia akan menanyakan hal tersebut. Nah, ini ternyata Masya Allahnya ditunjukkan juga di Al-Quran gitu. Kayak surat-surat yang banyak pertanyaan gitu ya, itu tuh sebenarnya selain pertanyaan retorikal, tapi kalau di yang konteksnya di Aro'aita ini, Allah tuh ingin mencoba kita, membuat kita buat menginvolve gitu, involve kita di dalam pertanyaan tersebut. Biar kita nge-observe, biar kita memperhatikan sekitar kita gitu. Kamu tahu nggak sih aro'aita alladzi yukadzibu biddin gitu. Orang yang mendustakan agama itu yang seperti apa kayak gitu. Nah, di sini kita juga perlu emphasize atau perlu bold gitu. Ada yang namanya alladzi yukadzibu. Apa perbedaan yukadzibu dan yakfuru gitu. Seperti tadi ya, kalau yakfuru itu benar-benar orang yang tidak bisa diajak gitu. Mereka udah jelas-jelas nggak mau gitu ketika diajak. Tapi kalau yukadzibu ini, mereka tuh tahu gitu, accept the truth gitu ya. Mereka mengetahui kebenaran, tapi mereka ya udah memutuskan untuk nggak mau ikut dalam kebenaran tersebut gitu. Makanya ini benar-benar orang yang nauzubillah, semoga kita dijauhkan dari hal tersebut gitu ya. Karena kan bisa aja gitu terjadi kapan aja kepada kita gitu kalau kita tidak berdoa kepada Allah gitu kan, kayak gitu. Jadi ketika mereka sudah melihat dengan mata kepala mereka sendiri ya kebenaran gitu, tapi tetap saja keep mereka terus secara terus-menerus tidak tidak mengikuti gitu kebenaran tersebut tuh. Nah, kemudian di ayat ini juga kita perlu melihat arti din gitu, bidin. Sebenarnya secara general ketika Islam datang, ketika ada kata-kata din itu pasti akan selalu merefer ke Islam gitu. Tapi ternyata sebenarnya sama kayak kata-kata eh, contohnya tuh misalnya kalau kita bilang jurnal gitu ya. Kalau secara umum kita tahu jurnal itu apa gitu. Tapi kalau misalnya kita bawa jurnal itu ke daerah, ke background-nya akuntansi, pasti mereka tuh punya punya spesifik pengertian mengenai jurnal. Atau kita bawa ke bidang advertisement gitu. Pasti punya lagi gitu spesifik mengenai jurnal itu seperti apa gitu. Nah, sama seperti din ini gitu. Kalau misalnya secara spesifik tuh dibawanya ke Islam gitu ya. Karena saat Islam itu datang, akhirnya ketika ngomongin din itu ya udah itu Islam. Nah, tapi kalau misalnya ditelaah lebih jauh lagi, ide dari din ini adalah bagaimana kita itu bisa mengimani atau percaya bahwa ada payback gitu ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita punya suatu aktivitas itu ada konsekuensinya gitu. Makanya sebenarnya din ini adalah ketika kita percaya bahwa nanti itu kita akan mendapatkan apa yang sudah kita lakukan gitu. Artinya next afterlife itu ya yang kita percayai gitu. Nah, makna adin di sini lebih banyak seperti itu. Jadi ada yang technical term, ada yang literal term-nya. Kemudian dilanjutkan dengan ayat kedua ya. Ayat kedua itu fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah yang menghardik anak yatim atau kalau misalnya kita mau bilang kondisi yatim itu seperti apa, itu adalah kondisi di mana seseorang anak yang lepas gitu ya dari orang tuanya. Jadi yatim itu kondisi si anak kecil yang dia nggak punya backup gitu. Kan kebayang ya, saya kayak ngelihat gitu keponakan-keponakan saya di rumah kalau misalnya ibunya nggak ada, nyari terus di mana gitu. Kebayang di kondisi itu atau di saat itu, kalau misalnya orang tuanya nggak ada, ya mereka akan terus-terus memanggil gitu, di mana orang tuanya gitu. Nah, inilah kondisi di mana yatim, di mana mereka itu tidak punya, eee, pertama support ini ya, mungkin
buat batin mereka gitu ya. Mereka tidak punya ketenangan untuk bersandar karena orang tuanya tidak ada. Terus juga apalagi mereka yang tidak punya social support gitu ya. Karena kalau misalnya mereka tidak ada orang yang lebih bertanggung jawab lebih besar di antara mereka, ya mereka otomatis akan tersisihkan kayak gitu. Jadi di kondisi ini i ketika menghardik gitu ya, fadzalikal ladzi yad'ul yatim ini benar-benar sesuatu kondisi yang mereka tuh nge-push away anak-anak yatim gitu. Dan kondisi anak yatim ini bukan anak yatim yang tidak diketahui gitu. Misalnya kayak kita ngelihat anak kecil di jalan, lagi jalan, nggak sama yang lebih besar gitu. Nah itu kan kita nggak tahu ya itu kondisinya dia anak yatim atau bukan. Tapi di gambaran surat ini, anak yatim yang disebutkan adalah anak yatim yang jelas-jelas udah tahu gitu. Jadi semua orang tuh tahulah kalau dia itu anak yatim. Nah tapi ketika diketahui itu justru orang-orang yang, disebutkan orang-orang Quraisy gitu ya, walaupun yang tidak tidak secara jelas disebutkan di sini, mereka benar-benar nge-push away anak-anak yatim ini gitu. Benar-benar yang ketika menghardik itu menyakiti kayak gitu. Nah, ini sebagai jawaban dari, ayat pertama tadi. Jadi, kamu mau tahu nggak sih gitu, apa yang, eee, yukadzibu, bahkan yukadzibu, ini kan mendustakan ya, sama dengan udah levelnya berarti nge-push away anak yatim ini udah suatu tindakan yang berat gitu itunya, keburukannya gitu bisa dibilang. Karena, eee, tadi ya kondisi sosial yang anak yatim tidak punya sandaran gitu kan, dan sebagainya. Kemudian ayat yang ketiga dilanjutkan dengan wala yahuddu 'ala ta'amil miskin gitu. Nah, gambaran orang miskin itu adalah sebagai di mana ketika orang tersebut tidak punya, eee, kemampuan untuk dirinya sendiri bahkan gitu. Jadi ketika dia punya satu kondisi, seorang yang di mana kondisinya itu bahkan Nak, tidak stuck sekarang Muna gitu ketika dia dengerin Kak Maun. melakukan sesuatu, tapi dia tidak bisa gitu. Itulah kondisi yang namanya miskin gitu. Nah, yahuddu di sini adalah suatu tindakan atau, eee, suatu tindakan yang kita tidak mengajak gitu ya, encourage people, bahkan dia tuh nggak mengajak dirinya, dia nggak mengajak, keluarganya, dia nggak mengajak orang lain untuk memberi makan. Apalagi ditambah jika kalau dirinya tuh punya posisi yang bisa melakukan hal tersebut gitu. Jadi ketika kita ternyata secara posisi sosial pun ya kalau misalnya kita punya posisi, ketua RT gitu misalnya, itu tuh juga seharusnya bisa dimanfaatkan dengan baik gitu. Karena kalau ketua RT misalnya ketua aku kepikirannya ketua RT gitu ya, ya mungkin bisa mengajak gitu kan, satu RT-nya untuk berbuat kebaikan. Ternyata itu juga punya suatu, bargaining besar gitu ya kalau kita melihat, ayat ini gitu. Nah, kemudian ini juga yang menariknya, di sini disebutkan to'am gitu. To'am ini, ada kenapa sih disebutnya makanan gitu, kenapa Allah tuh nggak ngasih, hal lain gitu, produk lain lah gitu. Ternyata to'am di sini me Allah ingin menspesifikkan bahwa setiap makanan dari yang kita makan, setiap bagian apa yang ada di piring kita, itu adalah ada bagian dari orang miskin gitu. Makanya ya, saya jadi kepikiran, ini karena emang juga lagi Ramadan, zakat gitu ya. Kenapa kita tuh selalu zakat fitrah gitu, kenapa beras gitu. Oh mungkin sebenarnya, asal usulnya dari sini gitu, karena dari sebagian makanan kita itu adalah ada hak dari, orang-orang miskin di dalamnya. Jadi dari setiap sepiring yang kita makan gitu, itu ada hak di sana gitu. Makanya zakat fitrah itu sepengetahuan saya ya, eee, kan memang ada standarnya gitu ya, ada nisabnya. Tapi yang lebih ahsan adalah yang lebih bagus adalah kita menzakatkan, sesuai yang
sering kita makan gitu. Misalnya kalau sehari itu kita porsi makannya 300.000 gitu. Nah, itu sebenarnya harusnya segitu juga yang kita zakat fitrahkan gitu. Atau misalnya, ada orang yang cuman, sehari-hari makannya cuma 50.000, ya itu yang dizakat fitrahkan. Oh, mungkin dari situ gitu. Jadi saya ke link ke situ sih, kayak gitu. Kemudian selanjutnya ayat keempat. Nah, ini yang ada di quotes gitu ya. Ini juga kalau dari saya kecil, saya sering takut banget gitu. Lah, ini saya sholat juga masih celaka, gimana dong gitu kan. Nah, ini lanjutan, abis tadi ayat kita dapet peringatan bahwa wala yahuddu ala ta'amil miskin, kemudian fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang sholat. Jadi di sini ada kata wail. Wail itu adalah sebuah crime atau sebuah kejahatan gitu yang dia tuh against, Allah gitu. Karena kan di sini sholat itu hubungannya bukan sama manusia ya. Kalau tadi kan kita ngelihat, against sama manusia lagi gitu ya, karena tadi menghardik anak yatim, terus nggak mendorong memberi makan orang miskin gitu. Nah, kalau ini adalah sebuah crime yang langsung gitu ke Allah gitu. Dan secara, eee, kalau ini tuh ingin menunjukkan gitu ya kepada kita bahwa, "Hei kamu orang yang beribadah," gitu, "musholin, hai yang orang yang sholat, kamu tuh nggak cukup loh ternyata dengan sholat aja," gitu. Tapi ternyata saya juga Masya Allah, merasa ada ada ketenangan gitu. Waktu pas ini kan, maka celakalah orang yang sholat. Tapi kan di ayat lain juga kita menemukan ya gitu, kecuali orang yang sholat. Jadi kan di surat apa sih, di juz 29 gitu kalau nggak salah, illal musholin gitu. Jadi Allah juga akan melindungi kok orang-orang yang sholat gitu. Jadi harus balance gitu ya, kita tuh ketika kita takut gitu, tapi kita juga harus merasa, Allah bakal, menyelamatkan kita kok kalau kita mau bertobat gitu. Nah, di sini, eee, musholin ini bentuknya plural gitu. Jadi nggak pointing ke satu dua orang yang sholat doang, tapi ke semuanya gitu. Jadi bahkan nggak cuma buat muslim loh gitu. Jadi buat semuanya yang pray gitu ya, mereka mereka beribadah gitu. Mereka jangan merasa tenang aja gitu kalau mereka udah beribadah gitu. Apalagi kalau ibadahnya itu ternyata di ayat selanjutnya akan ada ditunjukkan gitu kalau ibadahnya itu apalagi cuman hanya untuk ria gitu kan. Nah, di ayat selanjutnya kan ini ya, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya gitu. Masih yang tadi teh ada 2 ayat tuh. Ya, eee, alladzina hum an sholatihim sahun gitu. Jadi kalau misalnya celakalah orang-orang yang sholat kemudian, eee, ya ketika ketika sholat tapi lalai gitu, ya sama aja nggak bisa, apa, mengingat Allah dengan benar gitu kalau bisa dibilang kayak gitu. Jadi kita harus first thing first gitu. Misalnya kalau misalnya sekarang, sholatnya jadwalnya masih acak-acakan gitu, minimal kita sholat tepat waktu gitu ya, itu reminder banget buat saya sih gitu ya. Terus kalau misalnya sholat tepat waktunya udah mulai, baik gitu, terus kemudian minimal lah, kita sholatnya di masjid. Nah, kalau sekarang pandemi ya, mungkin harus masjidnya harus lihat-lihat dulu gimana gimana prokesnya gitu. Nah, hal-hal tersebut yang akhirnya kita harus perhatikan gitu ketika kita sholat gitu. Jadi jangan sampai ketika kita adalah orang-orang yang musholin tadi, tapi kita, termasuk jadi yang sahun gitu ya, lalai pada sholatnya kita. Jangan sampai dalam schedule kita, sholat itu ditiadakan gitu, atau bahkan kita lost in schedule gitu. Misalnya kayak, pernah nggak sih kalau kita merencanakan main gitu ya, oh, itinerary lah,
kan biasanya dulu kalau masih bisa jalan-jalan gitu ya, kita punya itinerary tuh, oh mau pergi ke sini mau pergi ke sini. Nah, kita masukin nggak sih jadwal sholat ke situ gitu. Nah, itu jangan sampai kita tidak memasukkan jadwal sholat kita ke dalam kegiatan-kegiatan kita gitu kan, kayak gitu. Nah, itu, jangan sampai kita melakukan korupsi gitu terhadap jadwal sholat kita juga, kayak gitu. Dan yang paling ini sih yang paling, apa ya, mungkin terjadi terutama bagi saya pribadi gitu ya buat note note it banget bahwa jangan sampai kita melakukan delay gitu ya, delay procrastinate sholat gitu. Kayak udah azan, udah dipanggil nih, dan bahkan misalnya kita termasuk ke dalam daerah yang cukup mudah mendengar azan gitu ya, tapi kita, ya udah delay-delay terus gitu. Bukannya langsung pergi sholat gitu, siap-siap sholat gitu, tapi malah melakukan kegiatan-kegiatan lain, gitu. Nah, di surat lain atau di surat Al-Baqarah itu bahkan sholat ini, dinyatakan disamakan dengan iman gitu. Jadi, ya nggak bisa saya pernah mendapati suatu suatu saya nggak tahu nih mungkin teman-teman juga ada yang tahu. Jadi, ada satu ajaran yang mereka bilang kayak, "Oh ya, kalau kamu udah inget sholat dan tapi kamu nggak melaksanakannya gitu ya, maksudnya nggak sholat secara fisik, itu kamu udah udah termasuk sholat," gitu. Bagi saya itu nggak masuk akal sih gitu. Jadi, sholat itu menghadirkan diri kita gitu, menghadirkan raga kita, menghadirkan hati kita, itu kan udah kalau udah menghadirkan hati udah yang tingkat advance lagi kan gitu. Ketika sholat itu khusyuk gitu ya, udah nggak mikirin apa-apa lagi. Kadang kan di dalam sholat itu kita banyak kepikiran gitu kayak, "Wah, ini dokumen yang hilang ketemu gitu di sholat," gitu ya. Nah, itu aja udah sangat advance gitu, Mbak, bagi saya gitu. Nah, tapi ini ada yang mengajarkan kalau sholat itu tidak tidak perlu ya gitu menggerakkan badan gitu. Bagi saya sih itu nggak masuk akal gitu, karena ketika udah dalam sholat aja, kita butuh fokusan yang luar biasa gitu ya untuk berada menghadirkan hati kita di sana gitu. 45 kemudian ayat yang ke-6, alladzina hum an shalatihim sahun, alladzina hum yura'un. Nah itu, ini ingin menunjukkan juga, jadi jangan sampai kita tuh cuman sholat, pengen di tengah orang-orang gitu. Jadi, "Ah, gue mah sholat nanti aja kalau udah banyak orang," gitu. Be Berarti kan, eee, bukan kita mengejar sholat bukan karena Allah gitu ya, tapi karena manusia gitu. Jadi mencari perhatiannya manusia gitu, bukan mencari perhatiannya Allah, gitu. Nah, ini juga sama seperti apa yang dilakukan, orang Quraisy gitu, ketika mereka tuh beribadah ingin dilihat oleh banyak orang aja gitu. Dan ada sebuah, apa ya, di ustadz teman tuh bilang ada, apa, nasehat gitu ya. Jadi untuk kita sebagai orang-orang sholat ini ada sebuah keseimbangan di antara kita show off sama, kita keep keep, apa, sholat itu tetap jadi suatu amalan rahasia gitu. Contohnya adalah ketika misalnya kita mau sholat di masjid, sholat berjamaah, ya udah sholat sunahnya di rumah kayak gitu. Ternyata itu jadi sebuah keseimbangan gitu, di mana ketika kita, "Oh iya ada loh kita sholat yang bareng-bareng yaitu di masjid berjamaah," gitu. Tapi ada juga sholat yang kita lakukan sendiri di rumah gitu. Selain untuk di rumah itu kan mungkin untuk menunjukkan keteladanan gitu ya untuk orang di rumah gitu, untuk menunjukkan bahwa kita juga, eee, apa ya, tidak meninggalkan hal sunnah gitu kan, gitu. Itu nasehat sih buat kita. Dan yang terakhir adalah wayamna'unal ma'un. Nah, enggan akhirnya, mmm di sini ditutup dengan tadi ya, sifat al-ma'un gitu. Al-ma'un tuh kayak gimana ya, contohnya tuh kayak mungkin kayak temen kita minta tolong untuk ngambilin pulpen gitu. Nah, terus kita ngambil, ya udah kita kasih pulpen itu. Nah, itu tuh hal seperti itu yang, pertolongannya tuh, bantuannya itu yang sekecil itu gitu, yang setidak terasa itu oleh kita loh gitu. Jadi, kalau kita lihat urutan, permasalahan-permasalahan yang tadi ya, ketika tadi ara'atal ladzi yukadzibu biddin, ada yang mendustakan agama, kemudian, eee, disusul dengan kondisi menghardik anak yatim,
kemudian disusul lagi dengan tidak mendorong memberi makan. Dan ada kondisi kedua, yaitu ditunjukkan oleh celakanya orang yang sholat, yaitu yang lalai dengan sholatnya, kemudian yang ria gitu kan. Nah, kemudian di sini akibat dari kejadian-kejadian tersebut, kita itu bisa aja loh tiba pada kondisi yang kita nggak mampu untuk memberikan bantuan yang sangat kecil ini gitu. Jadi kalau contohnya zakat ya, jadi Al-Maun ini di-relate-kan dengan zakat gitu. Karena kan zakat itu kalau dari segi persentase gitu ya, apa, nothing compare lah sama apa yang kita dapat gitu ya. Jadi ya cuma 2,5% gitu. Tapi secara pelaksanaannya gitu ya, eee, banyak gitu yang nggak melaksanakan gitu. Jadi bisa jadi ini terjadi karena kita mengabaikan tadi ya, hal-hal yang sebenarnya ada di sekitar kita. Kayak kayak misalnya tadi contoh contoh yang real banget sholat gitu. Akibat kita nge-delay-delay sholat, jadinya ke sini-sininya kita tuh menggampangkan, hal-hal lainnya. Contohnya nggak bisa aja kita nggak melaksanakan zakat gitu. Padahal kan kalau di Al-Qur'an itu, sholat dan zakat itu punya satu kedudukan yang seimbang gitu ya, kalau bisa dibilang. Bahkan, saya juga lumayan kaget gitu ketika baca di zamannya Abu Bakar. Abu Bakar tuh sangat tegas sekali gitu sama orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Bahkan Abu Bakar memutuskan untuk memerangi yang tidak mau berzakat gitu. Kenapa? Karena mungkin pada saat itu kan baru 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 sebentar ya ditinggalin sama Rasul gitu kan, masa Abu Bakar berarti kan benar-benar habis Rasul ya. Jadi ketika itu Abu Bakar nggak mau gitu bahwa ada, umat muslim yang tidak membayar zakat, padahal baru sebentar ditinggalin sama Rasul. Jadi tegas banget gitu sifatnya Abu Bakar. Padahal kan kita tahu sendiri ya Abu Bakar itu sifatnya lembut gitu ya, terus, eee, nggak dibanding Umar gitu, bahkan Umar kan lebih keras gitu. Tapi untuk urusan zakat ini, Abu Bakar lah gitu yang, lebih banyak menuntut gitu bahwa kaum muslimin harus berzakat, kayak gitu. Nah, eee, jadi kalau tadi ada anggapan bahwa ini tuh adalah 2 kaum atau 2 kondisi, 2 masa gitu ya. Sebenarnya ini nggak nggak dibagi jadi 2 masa. Sebenarnya ini tetap menggambarkan satu satu kisah gitu kan, satu kaum gitu. Nah, makanya kalau misalnya tadi kita lihat, ada crime against two people, ada crime against Allah. Jadi dua-duanya ini adalah 2 hal yang kita nggak bisa tinggalin di kehidupan ini gitu. Kayak ketika kita, apa ya, rajin beribadah, kita nggak bisa tuh, kita jadi berbuat jahat gitu, zolim gitu ya, kepada manusia gitu. Jadi 2 hal ini harus beriringan gitu. Jadi, ketika kita kind to people, kita baik sama orang, maka kita pun akan punya satu sikap yang bagus harusnya gitu ya sama Allah gitu, punya punya hubungan yang baik sama Allah gitu. Begitupun ketika kita punya hubungan baik sama Allah gitu, maka kita pun akan berlaku baik kepada manusia gitu. Saya pernah, agak cukup nggak tahu, apa ya, dapat pertanyaan gitu, "Kenapa ya?" gitu, akhirnya saya nggak bisa jawab sih jujur. Waktu itu pernah teman saya nanya kayak, "Ih ada tuh," kayak kayak misalnya ada, orang yang ibadahnya tuh rajin gitu, tapi kenapa ya kayak suka suka, ke orang tuh perlakuannya kasar gitu ya, atau, nggak mengenakan lah istilahnya kayak gitu. Nah ternyata mungkin ada yang perlu kita koreksi gitu dari ibadah kita gitu, ketika kita masih berbuat zolim kepada manusia lainnya gitu. Karena dalam agama Islam ini gitu yang sempurna ini, saya melihat selalu keseimbangannya itu terjadi gitu. Bahkan even dalam setiap surat gitu ya, selalu ada balancing dalam, keduanya gitu. Dan, eee, ini membuktikan gitu ya bahwa kita itu sebagai believer atau sebagai orang yang beribadah, mmm, ketika kita tahu bagaimana kita beribadah, maka kita juga harus tahu bagaimana kita deal with people gitu. Jadi
jangan cuma kita deal with Allah aja gitu ketika ya udahlah gue mah ibadah aja gitu. Ternyata nggak bisa kayak gitu gitu. Ibadah itu harus diselangi dengan eh, bagaimana how treat people with good deeds gitu kan. Gitu. Jadi karena kalau misalnya kita mau ngulangin lagi ke ayat pertama, kita harus tahu bahwa ada payback nanti gitu ya. Kalau misalnya tadi eh, din itu diartikan dengan sesuatu yang bakal kita terima kemudian, maka apapun yang akan kita lakukan, apapun yang kita eh, sikapkan gitu, sikap kita sebagai seorang muslim gitu kepada muslim atau bukan kepada siapapun gitu ya bisa dibilang itu akan dapat payback lagi loh dari Allah gitu nanti tapi kayak gitu. Karena kan kita percaya gitu ya, karena kita termasuk orang yang percaya. Jadi seluruh aktivitas kita ya harusnya bisa menyesuaikan gitu. Karena kita tadi bukan yukadzibu bidin tadi gitu. Karena orang yang yukadzibu bidin itu ya nggak percaya gitu kalau misalnya mereka akan dapat payback di akhir kehidupan mereka gitu. Ya mungkin itu ya eh penjelasan atau tadabbur ayat dari Ustadz Noman gitu. Ini jujur saya baru dengar ini tuh setahun yang lalu gitu dan itu pas banget lagi bulan Ramadan gitu. Dan membuat saya berpikir gitu bahwa oh Masya Allah ya Islam benar-benar kita itu sebagai seorang Muslim juga diajarkan mengenai sosial karakter kita gitu bahwa kita itu nggak bisa loh gitu hidup tuh cuman berdasarkan kita sholat aja gitu tapi kita tuh how to treat people juga kita harus belajar kayak gimana gitu. Nah apalagi di tadi ya yang eh, bagaimana kita mendorong untuk memberi makan orang miskin gitu. Kalau dulu kan bener-bener tahun pertama pandemi gitu ya. Nah jangan sampai itu ingat banget kayak jangan sampai kita tidak tahu bahwa tetangga kita gitu ya itu lagi kesusahan terus dia nggak punya makanan gitu bahkan untuk makan sahur atau makan buka gitu. Jadi kita wajib eh, harus melihat ke sekitar kita gitu. Seperti tadi yang Ro'aita lah tadi ya kayak melihat gitu. Jadi ketika kamu did you see itu eh, bukan bukan hanya melihat secara visual gitu, tapi kamu harus figure out gitu apa sih yang sebenarnya terjadi di masyarakat saat ini kayak gitu. Jadi bukan berarti kita diam aja gitu, bukan berarti kita nggak ngajakin tadi ya, kan kita tidak mengajak, kita tidak mengencourage gitu. Kayak mungkin di bulan yang Ramadan ini momentum buat kita gimana cara mengencourage baik diri kita sendiri itu maupun orang lain gitu. Jadi nothing tulus gitu kayak kalau mau ngajakin orang ya kalau ada yang ikut hayu gitu ya, kalau yang nggak ikut ya nggak apa-apa gitu, nggak ada yang perlu merasa kita nggak ada yang bakal kehilangan juga kok kalau orang nggak ikut sama ajakan kita gitu. Gitu ya. Allah alam bisawab. Insya Allah nanti saya share ya. Saya kayaknya dari lihat di YouTube gitu. Dikembalikan kembali kepada Tenifa. Silakan Tenifa. Baik, terima kasih banyak Mbak Wina. Jasakillah khairan kasiron. Ini jadi, aduh, banyak merenung dan jadi ada hal yang diingat juga gitu ketika tadi Mbak Wina menyampaikan yang sharing yang di surat Al-Maun kan tentang sholat ya, tentang orang yang sholat itu lalai celaka kenapa gitu kan ya ketika kita tuh menghadik anak yatim terus kita nggak terdorong atau nggak mau berbuat baik memberi makan orang miskin gitu ya. Dan saya ingat gitu ya satu quote yang kemarin saya bikin yaitu ini, jangan menunda-nunda untuk melakukan kebaikan karena kita tidak tahu usia kita tinggal di dunia ini dan usia orang-orang yang akan merasakan kebaikan kita gitu. Jadi kenapa saya sampai tiba-tiba munculan quote ini gitu ya, itu ada satu kejadian dan ini saya share di
teman-teman tim Quran Journaling ya, yang program tadabbur itu, kita kan di program tadabbur ini infak yang terkumpul kita salurkan gitu Mbak Win buat ke duafa, anak yatim gitu kan, dan THR untuk para guru. Nah, ketika saya mau menyalurkan ke daerah Cilacap, ketika saya telepon gitu ya, kakak saya di sana, beliau menyatakan bahwa ada satu nenek yang memang ini perlu dibantu dan dia lagi sakit. Oh iya, aku gini, iya Mbak gitu ya. Ntar saya kirimin ntar ya, sekalian aja dikasih bingkisan gitu, sembako gitu ya. Nah, itu saya kan bisa dibilang menunda iya ntar gitu ya, ntar ya gitu. Dengan padahal apa? Saya udah bilang, tapi ini kayaknya harus cepat dibawa dokter, kasihan orangnya tuh jangankan untuk dibawa ke dokter, untuk yang sehari-hari aja mereka si nenek ini susah gitu, dan tidurnya itu di tanah beralaskan tikar aja, dan rumahnya itu masih pakai biang bambu itu ya, yang anyaman bambu, dan itu udah hampir bobrok. Dan saya bilang, ya bentar gitu, dengan saya pikirannya nanti ngasih uang buat ke dokternya, sekalian kita ngasih bingkisan gitu, biar sekalian gitu. Itu kan dari pikiran saya gitu. Tapi qadarullah ya, ketika semua bingkisan buat duafa yang di sana udah siap dikirim, pas paginya siang mau dikirim gitu ya, siang paginya itu si nenek itu meninggal gitu. Dan ketika dikabarin si nenek yang kemarin udah meninggal, aku ya Allah nangis gitu, kok saya harus menunda gitu, kenapa aku nggak bilang ke teman ini ada duafa seorang nenek dan anaknya memang ada, tapi anaknya juga sama gitu, kurang mampu gitu kan. Kenapa saya nggak ngambil dulu, nggak minta dulu uang gitu ya buat nolong nenek ini bawa ke rumah sakit, kenapa aku harus nunda? Di situ aku tuh ya Allah gitu nyesel, dan keluarlah quote itu, jangan menunda-nunda untuk melakukan kebaikan, karena kita nggak tahu usia kita gitu, kita kan nggak tahu gitu, usia kita di dunia ini mau sampai kapan, dan usia orang yang akan kita kasih gitu, kita nggak tahu gitu. Dan saya share ke teman-temannya, kita jangan menunda-nunda kebaikan gitu ya. Pokoknya kalau kita bisa sekarang ada yang orang membutuhkan, udah kita kasih gitu. Dan satu lagi, saya tadi kan Mbak Wina juga mengingatkan lagi tentang melalaikan sholat gitu ya Mbak ya, misalnya menunda-nunda. Menunda sholat itu saya pernah merasakan juga Mbak, dan sama Allah tuh langsung ditegur. Tahun 2018 kalau nggak salah ya, saya mau menghadiri sebuah acara yang dimana di situ memang saya sebagai salah satu narsumnya untuk sharing. Nah, dari pagi saya suami gitu ya ngeprint gitu ya, yang buat nanti dibagikan itu kok nggak, susah banget connect, kok ngantri banget gitu ya, yang harusnya jam 9 itu udah di lokasi, itu jam 11 saya baru nyampe lokasi itu. Dari pagi itu sama Allah mungkin sudah diingatkan gitu kan, jangan pergi, mungkin nanti kemakan celaka atau gimana. Tapi saya udahlah, sama suami ditanyain, ini mau tetap berangkat ya, tetap berangkat ya, walaupun di sana sampai jam 11 nggak apa-apa gitu kan. Benar, yang sana jam 11 lewat. Nah, udah menyampaikan cuma 15 menit ya, karena waktunya udah habis ya, menunggu saya gitu. Nah, setelah udah selesai, itu azan dohor Mbak, azan zuhur. Nah, semuanya nanyain, mau sholat dulu di sini apa gitu ya. Suamiku ternyata udah sholat dulu, ketika saya ngisi, suami terus sholat gitu. Nanya ke aku, mau sholat dulu nggak? Ntar aja lah di rumah gitu. Padahal di sini masih deket kok gitu ya. Ntar aja gitu Mbak, ntar aja gitu, ntar aja lah gitu ya. Pas di rumah aja gitu. Nah, pas di jalan belum jauh gitu kan, belum jauh tiba-tiba baju gamis yang saya pakai itu masuk ke roda gitu ya, ke roda sepeda motor, dan saya kegulung, keseret motor itu, kebanting gitu ya. Dan di situ itu antara sadar dan enggak, ini teh aku udah mati apa belum ya, ini aku pingsan atau enggak gitu ya. Terus ya Allah, aku tuh sadar. Terus ketika saya sadar penuh, saya langsung minta ke suami, Mas, aku belum sholat gitu ya, tolong tuntun aku sholat gitu ya, sholat sambil duduk, karena saya saat itu nggak bisa buat berdiri, karena mungkin karena kehantam motor gitu ya. Kepalanya ya, Tem. Buat napas pun susah gitu, nyeri banget ya Allah ya. Dan dari situ ya, pokoknya aku mau sholat gitu ya, ya Allah. Jadi
coba kalau misalnya dari situ gitu ya Allah tuh langsung mengambil saya gitu ya, udah pulang gitu kan saya dalam keadaan aku teh belum sholat, aku teh belum ini itu benar-benar jadi sampai sekarang itu jadi pengingat diri aku ketika di jalan, ayo cari masjid, cari musola buat sholat dulu lah kayak gitu karena saya takut ketika nanti apa misalnya di jalan ada musibah saya meninggal dalam saya belum melakukan sholat gitu itu sama Allah udah langsung disentil banget ya Allah tuh maha baik banget ke aku gitu ketika aku sedang lalai sama Allah langsung disentil gitu itu luar biasa banget ya Allah itu aja sih Mbak kalau sharing dari saya ketika Mbak Wina tadi mengingatkan tentang melalaikan sholat terus tentang kita itu menghadik anak yatim dan kita enggak memberi makan orang miskin gitu itu tuh jadi ya benarnya aku kayak gitu jadi aku sendiri buat mengoreksi diri aku sendiri gitu Mbak evaluasi gitu kira-kira sekarang aku seperti apa gitu itu Mbak dari saya enggak teman-teman semua yang mau sharing ataupun mau bertanya mangga ya silakan mungkin dari Pak Heru mau say hello ke Mbak Wina. Oh hello ya hello. Halo ya Pak. Udah gitu aja Pak Heru. Ini dari itu ya, dari YouTube ya? Iya Pak. Oh. Saya sebenarnya pertama lihat di yang waktu itu pernah buka open yang Mbak Indah punya teman saya. Terus di YouTube juga ternyata ada. Iya benar. Memang ini sih ada beberapa poin yang tuh ini apa jadi persis dengan yang di Bayina TV tapi memang ada Bayina TV memang ada yang apa hal-hal yang spesifik yang mungkin juga apa menarik untuk disimak. Dan memang ini apa banyak kemarin saya baca-baca lagi yang di BNI TV saya udah bikin tulisan tapi untuk diri saya sendiri ya kan memang seperti biasa saya biasanya gitu nulis buat menasihati diri gitu kan tapi ini tulisan saya yang khusus Al-Ma'un ini belum pernah publish satupun tapi ini memang apa saya baca lagi kemarin banyak yang nampol gitu banyak yang ya Allah sampai kadang saya berhenti gitu kan ya Allah kok ngeri gitu kan jadi apa ya terima kasih jazakillah khairan Mbak Bina nih atas sharingnya luar biasa sekali dan ini juga ada yang menarik nih dari apa dari Al-Ma'un ini kan tadi Mbak Wina udah jelasin bahwa ada transisi dari 3 ayat pertama sama 4 ayat setelahnya kan transisi dari bentuk tunggal yang spesifik alladzi kan yang diawalkan alladzi itu orangnya gitu kan itu kalau bahasa Inggris kan the ya orangnya gitu atau kalau bahasa Arab itu bukan man lah ya kalau kita puasa ini kan kita udah tahu ada apa namanya hadis yang sangat terkenal itu man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi kan man itu kan siapa saja gitu kan atau ada juga yang masih pakai bahasa-bahasa yang dipakai zaman dahulu itu barang siapa gitu atau siapa saja jadi siapa saja itu kan ya siapa aja gitu siapa aja yang di bulan Ramadan ini puasanya karena beriman dan mengharapkan apa ampunan dari Allah ya itulah dia orangnya gitu kan tapi siapa aja gitu tapi kalau yang di Ar-Ra'ait alladzi yukadzibuddin ini alladzi itu merujuk ke seseorang yang tertentu nah amin ahsan islahi seorang ulama itu menganalisis surah ini dan setelah menganalisis menemukan bahwa kafir Quraisy itu banyak sebenarnya yang jagoan-jagoan hebat-hebat dan musuh Rasulullah yang luar biasa tapi hanya Abu Lahab yang disebut gitu. Jadi yang dimaksud di sini sebenarnya adalah Abu Lahab cuman nggak disebut orangnya nggak disebut tapi ini menarik juga karena itu mirip kalau yang Ustadz Nu'man pernah jelaskan ada 2 surah yang sering dibaca Rasulullah yaitu Al-Kafirun dan Al-Ikhlas ayat apa rakaat pertama Al-Kafirun ya.
rakaat kedua Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, walaupun surahnya enggak bersebelahan kan. Masih ada setelah Al-Kafirun kan masih ada tuh idza ja'a nasrullah sama tabajjada kan, habis itu baru Al-Ikhlas. Tapi itu ada hubungannya. Yang di kuliah Al-Kafirun itu, aku tidak menyembah yang kau sembah, engkau tidak menyembah apa yang aku sembah. Nah, siapa itu yang disembah? Yang disembah Rasulullah siapa? Kan disebut gitu. Cuman siapanya masih teka-teki gitu. Itu teka-teki yang terjawabnya di Al-Ikhlas gitu kan. Oh, Allah. Yang dimaksud di Al-Kafirun itu Allah. Nah, ini sama nih. Teka-teki juga nih. Teka-teki di Al-Maun, ya kan? Ini alladzi, siapa nih? Alladzi yukadibu bidin wala yahudu wala ta'amil miskin, ya kan? Itu siapa? Terjawabnya di beberapa surah sebelumnya, yaitu di Al-Lahab atau Al-Masad. Dan ini yang menarik sebenarnya kan, Rasulullah membaca surah ini publicly, open gitu, di depan Ka'bah. Ya, kita di Monas gitulah ya. Kita baca gitu kan. Kita baca di Monas gitu. Tahukah kamu orangnya yang dia itu menteri terus makan uang rakyat yang harusnya untuk COVID-19 gitu kan. Ya itu kita tahu orangnya. Cuman nggak disebut orangnya siapa. Nah, Rasulullah seperti itu. Jadi Rasulullah membaca kata Ustadz itu bukan privately tapi publicly gitu kan, di depan Ka'bah. Tahukah kamu orangnya yang menganggap agama sebuah kebohongan? Atau tadi dijelaskan juga makna din itu bukan sekedar agama tapi juga how to deal with people. Tahukah kamu orangnya yang tidak tahu cara berurusan dengan orang lain? Maka dialah itu orangnya yang membentak anak yatim. Dan dia tidak mendorong memberi makan orang miskin. Kira-kira ada yang tersinggung nggak? Ya pasti. Abu Lahab tersinggung. Nah, terus yang saya juga tadi malam itu, ya Allah, ini apa namanya? Pak Heru suaranya hampir mau hilang nih suaranya nih. Woi, sekarang gimana? Oke. Sekarang gimana sekarang? Ini luar biasa. Ini tes, oke? Oke. Jadi tadi malam itu saya sampai nggak sanggup untuk baca malah gitu kan. Jadi harus berhenti dulu gitu, merenung lagi, karena Islam itu kan rahmatan lil alaminnya jelas gitu. Jadi anak yatim, kata Ustaz tuh anak yatim yang disebut di Al-Maun itu apakah anak yatim yang muslim gitu kan. Jadi poinnya adalah we serve people gitu, not only Muslims. Yang kita layani ini umat manusia gitu, bukan hanya orang Islam saja gitu. Ustaz Numan kasih contoh beberapa contoh ayat yang lain kan. Misalnya kuntum khairu ummatin. Lanjutannya apa gitu? Apakah ukhrijat lil muslimin? Kan enggak kan? Kan ukhrijat linnas kan. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Jadi kata Ustaz tuh you are the best people brought up for the service of people, for humanity. Jadi untuk manusia secara keseluruhan, bukan hanya untuk umat Islam saja gitu. Terus Ustadz juga menyebut ayat yang lain yang bi ayyizam bin qutilat itu, bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup. Nah itu apakah disebutkan di situ bahwa bayi perempuan itu bayi perempuan dari keluarga muslim? Jadi kan enggak juga gitu. Jadi bayi perempuan ya yang dikubur, ya bayi perempuan yang kafir pun juga kita peduli gitu. Karena kita peduli pada kemanusiaan, pada umat secara keseluruhan. Sampai-sampai ini ada yang sangat mengerikan yang Ustaz sampaikan. Sampai kita peduli pada kemanusiaan, we cannot say that we are people of the Quran. Jadi kalau ya kata Ustaz, kita nggak boleh menyebut kita people of the Quran kalau kita nggak peduli pada kemanusiaan. Jadi kayak terus, aduh sebentar, ini aku nggak kuat nih. Apakah ya bertanya pada diri sendiri kan, apakah kita sudah peduli pada kemanusiaan gitu kan? Kalau belum berarti kita, maksudnya saya gitu, belum berhak untuk menyebut diri saya sebagai bagian dari people of the Quran. Mungkin itu Teh Nifah, Mbak Wina, Teh Wina juga. Sekali lagi jazakillah khairan
atas sharingnya yang luar biasa pagi ini. Siap, terima kasih banyak Pak Heru atas sharing tambahannya ya dari Pak Heru. Maka teman-teman ada yang mau sharing lagi kah atau mau bertanya? Kalau tidak ada yang mau sharing maupun bertanya, maka kita cukupkan ya Mbak Wina. Ada Iya, yang Mbak mau Nifa. sharing? Bagaimana ini teman-teman? Ada yang mau sharing kah? Atau yang mau bertanya? Ada Mbak Elsa, ada Mbak Erilisa, ada Mbak Faiza juga. Ada yang mau bertanya atau mau sharing? Mungkin punya pengalaman tentang sholat Al-Ma'un ini, gitu. Silakan. Kalau nggak ada, kita tutup. Oh ya Teh, satu lagi Teh. Oh iya, oke, Ini mangga. kasih sayang Allah ada juga di Al-Ma'un ini yang tercermin di Al-Latin an salatihim sahun ya. Jadi menurut penjelasan Ustadz Nukman nih, alhamdulillah nih ayatnya seperti ini. Coba kalau ayatnya nggak seperti ini, jadi artinya ini kan si orang itu tadi, Abu Lahab itu kan dia ikut-ikutan sholat itu sebenarnya kan pencitraan gitu kan, karena dia bendahara Ka'bah gitu. Jadi dia ikut-ikutan sholat, tapi sholatnya juga bukan untuk Allah. Dan disinilah anak Swatim Sahun itu dia sedetik pun tidak pernah memikirkan atau merenungkan atau menghadap atau menyembah Allah, nggak pernah sama sedetik pun. Nah, untungnya kata-katanya seperti itu, bukan kita kan kadang-kadang baca Al-Fatihah atau habis itu baca surah setelah Al-Fatihah sempat hilang gitu kan, konsentrasi buyar kemana gitu. Ya, yang itu nggak termasuk gitu. Kalau yang dimaksud di surah ini adalah sedetik pun tidak pernah terbersit kita itu untuk fokus ke khusyuk. Gitu. Inilah kasih sayang Allah. Kalau ayatnya nggak seperti itu, kalau sebaliknya gitu ya, kalau ada satu detik yang kita nggak fokus, nggak khusyuk, berarti masuk kategori disamakan dengan Abu Lahab, habislah kita gitu. Iya. Gitu. Ya. Karena kadang Mbak baru takbir Allahu Akbar udah ingat yang lain-lain. Aduh, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan nanti Pak Heru bisa ini ya, bisa sharing yang tentang itu. Tentang yang tadi itu Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Heru, Mbak Wina sekali lagi dan teman-teman semuanya ya. Jazakumullah khairan katsiran buat teman-teman semua yang sudah hadir dan menyimak sharing subuh pagi ini. Ini hari yang ke-23, kita berarti kurang 7 hari lagi. Jangan sampai di penghujung Ramadan ini kita malah santai, ibadah kita jadi berkurang, gitu. Kita sibuk nge-mall, sibuk bikin kue, dan sibuk yang lain-lainnya yang membuat kita itu capek sehingga kita sudah untuk ibadah aja kita udah malas karena kita udah capek gitu kan. Ya mudah-mudahan dengan adanya pengingat diri pagi ini dari Mbak Wina, kita menjadi diri yang baik dan mudah-mudahan Ramadan kita ini Ramadan kali ini membawa kita ya menjadi diri yang lebih baik gitu. Dan jangan sampai setelah Ramadan kita juga malah sudah stop gitu ya, nggak ada lagi, nggak melakukan perbaikan lagi. Jangan sampai habis Ramadan ya udah habis, cukup sudah gitu, udah nggak memperbaiki diri lagi gitu. Jangan sampai seperti itu gitu ya. Mudah-mudahan kita semua menjadi diri yang lebih baik dari waktu ke waktu, dan insya Allah program kegiatan-kegiatan seperti ini sama Anak Indonesia akan dilanjutkan, yaitu kita akan ada story morning, entah itu seminggu sekali atau 2 minggu sekali atau seminggu beberapa kali. Pokoknya teman-teman semua gitu ya, tetap stay tune aja di grup Telegram dan follow Instagramnya di Anak Indonesia. Baik, dan satu info lagi buat teman-teman ya, karena saya dan teman-teman itu juga sedang melakukan pengumpulan donasi yang akan kita salurkan ke duafa, anak yatim, dan kita juga kasih buat guru-guru ngaji gitu. Ini sasaran saya ya, selain di daerah teman-teman yang di
satu tim gitu ya, kita juga sasarannya ke desa-desa. Kemarin di Cilacap, di Sidarja gitu. Terus kita ke daerah Bogor, di Jawa Timur, Jember gitu teman-teman. Mangga ada juga di Tasik. Kita udah sebarin di beberapa kota yang mau ikut keroyokan kebaikan ya. Saya sih bilangnya keroyokan kebaikan. Ayo silakan mangga, nanti infonya izin share di grup Telegram. Mangga ya teman-teman semua, yuk kita gaspol melakukan kebaikan, kita gaspol ibadahnya di penghujung Ramadan ini. Baiklah, terima kasih banyak sekali lagi Mbak Wina, jazakillah khairan katsiran, dan teman-teman semuanya. Dari Mbak Wina, apakah ada kata-kata motivasi buat kita semua, Mbak? Sebelumnya saya tutup. Cukup, Mbak Nifa. Cukup aja. Baiklah, terima kasih banyak Mbak Wina ya. Mohon maaf bila ada kesalahan dari saya pribadi dan teman-teman semuanya. Baiklah, saya yang subuh pagi ini di hari ke-23 kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa penutup majelis, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.